Siap Bapak Ibu? Nah ini pertanyaannya luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan tadi dialog di film, ada disebut juga tentang antikris, 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 antikris. Ya. Nah, pada masa Tuhan Yesus juga ada antikris. Dan Tuhan Yesus ditolak oleh banyak muridnya. Ya. Dan Bapak Ibu tahu enggak pada ayat mana terjadi banyak muridnya meninggalkan Yesus. Dan itulah wujud dari antikris. Jadi ketika orang menolak Yesus itu disebut antikris. Seperti juga rinso antinoda, artinya apa? Rinso menolak noda pakaian gitu kan. Iya kan? Iya. Rinso antinoda kan artinya rinso menolak noda pakaian gitu kan. Nah sama juga antikris, orang menolak Kristus. Oke, jadi antikris itu artinya orang menolak Yesus. Jadi pada masa Tuhan Yesus sendiri juga ada masa banyak murid-muridnya meninggalkan Yesus. Pertanyaannya, siapa yang tahu pada ayat mana ada murid-murid meninggalkan Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Angkat tangan, nanti mic akan diedarkan kepada. Coba mic-nya dites Pak Thomas. Oke. Ya, ada yang tahu? Ayat mana dalam Alkitab murid-murid banyak meninggalkan Yesus atau terjadi antikris? Pertama-tama terjadi antikris. Ada yang tahu? Angkat tangan. Febri bukan ya? Febri, kayaknya marga Saragi dia. Oh ya, Saragi tambah. Kalau saya Saragi kurang. Enggak. Tertulis di Yohanes 6 ayat 66. Iya, betul. Bu Odi bisa bukain. Benar, 100 buat Febri tambah. Hadiah akan dapat hadiah Febri. Iya. Coba Bu, Yohanes 6 ayat 66. Banyak kali orang berkata 66 itu antikris. Itu kitab tetangga sebelah. Benar kan Bapak? Salah itu. Enggak benar itu. Saya tahu persis kenapa. Ketika saya sekolah teologi ada pelajaran agama tetangga sebelah. Saya baca kitabnya, saya punya kitabnya mereka juga. Lah itu salah satu mata kuliah, kan harus lulus kan. Ya mata kuliah harus lulus toh. Makanya kita baca, nggak ada jumlah 66. Justru angka 666 itu di Alkitab kita sendiri. Itulah Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66 itu. Dan inilah kita baca ayatnya ya. Oke, Yohanes 6 ayat 66. Nih saya bacakan ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Inilah antikris. Jadi menolak Yesus, pergi dari Yesus, itulah namanya antikris. Kayak rinso antinoda, menolak noda di pakaian. Gitu loh Pak. Paham ya? Nah jadi ini ya, jadi angka 666 itu justru ada di Alkitab kita, bukan di kitab tetangga sebelah ya. Ya, jangan salah ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan jelaskan juga angka 66 ini Bapak Ibu. Dalam kitab Wahyu juga ada angka 6666 ini Bapak Ibu. Iya kan? Iya kan? Angka 66. Ada di mana angka 66 itu? Coba dibuka ayatnya Bu Odi. Saya lupa lagi nyantumkan Wahyu. Oh iya nih Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Coba. Ini banyak sekali juga diartikan oleh pendeta kok kayak rada melenceng ya. Wahyu 13, maaf kata Pak pendeta. Katanya ada chip. Angka 66 itu ada chip kan? Saudara tahu dampak kesalahan pengajaran demikian? Chip. Waktu COVID banyak orang Kristen jadi takut disuntik. Katanya nanti ada chip. Jadi gara-gara pendeta salah khotbah, dampaknya banyak orang Kristen kemarin nolak divaksin. Tuh kan gawat kan. Makanya pendeta gak boleh salah. Kenapa? Kesalahannya dia transfer ke jemaatnya. Kan gawat kan. Ya kalau saudara salah, jemaat salah, berhenti di saudara kan. Paling gak saudara gosip ke tetangga sebelah lah. Tapi kalau pendeta kan bisa ribuan. Kesalahannya transfer ke ribuan jemaat kan. Kan gawat. Iya gara-gara COVID itu katanya itu suntik angka 66 katanya. Jadi banyak orang Kristen nolak.
khususnya itu adik saya waktu di Papua bilang banyak orang Papua menolak divaksin. Gara-gara itu ketakutan katanya itu angka 66 kan gawat kan? Iya, jadi ya itu khotbah pendeta yang salah menghalangi program pemerintah kan gawat. Iya, iya Bapak Ibu. Kan saudara pernah dengar kan? Dulu kan vaksin kan ada angka 66-nya kan? Iya, sempat ada orang Kristen jadi bimbang-bimbang gitu. Nerima vaksin. Jangan-jangan ini angka 66 nih. Angka 66 nih, ada chipnya gitu kan. Iya kan? Makanya pendeta nggak boleh khotbah salah karena dia akan transfer ke jemaat ya. Jadi agak ngaco gitu Bapak Ibu ya. Oke. Coba kita lihat ya. Wahyu 13 16 ya 18. Nih. Ya. Nih atau kita sama-sama lah supaya saudara juga paham ayat ini ya. Ayat 16 kita mulai baca. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Jadi di dua lokasi, di mana tangan kanan dan dahi. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Atau sampai ayat 18 lah, supaya saudara tahu makna nama itu apa. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Bilangan manusia. Bilangan seorang manusia. Jadi angka 66 itu bukan antikris, bilangan manusia. Itu sesuai ayat. Saudara lihat itu kan? Iya. Jadi angka 66 itu artinya apa? Itulah hari ke-6 manusia diciptakan. Bukan antikris. Sesuai ayat. Oke Bapak Ibu ya. Ya, karena nggak tahu banyak di luar sana dikatakan angka 66 itu chip. Di mana lagi kata chip? Ada kata chip nggak sini Bapak? Nggak ada kan? Artinya pendeta yang ngarang. Lah iya nggak ada kata chip. Lah iya kan? Tapi kelewat pengajaran ngarang tadi banyak orang Kristen jadi takut divaksin pada zaman COVID dulu kan? Iya. Iya banyak orang di Papua sana nolak divaksin. Aduh, gara-gara salah pengajaran kan. Saudara sempat takut gak kemarin itu? Jangan-jangan ini chip. Jangan-jangan saudara sempat takut juga ya. Waktu jangan-jangan divaksin ini, wah ini angka 6666 ada chip nanti di badan saya gitu ya. Jadi di mana tadi posisinya? Di tangan kanan dan di dahi. Artinya apa? Ada artinya. Kitab Wahyu itu ada artinya. Kitab Wahyu saudara harus tahu itu kitab simbol. Tangan kanan apa artinya? Dahi apa? Kalau saudara ingin menunjukkan kekuatan, saudara tunjukkan pakai apa? Tangan kanan. Awas kamu ya, benjol kau. Benar kan Bapak Ibu ya? Ada nggak saudara menunjukkan pakai tangan kiri? Nggak ada ya? Nggak ada. Awas kamu. Mana ada tangan kiri? Biasanya tangan kanan kan? Awas gitu. Atau ada yang menunjukkan betisnya nggak? Mungkin betisnya rada besar kayak betis orang becak gitu Bapak Ibu. Nih awas kamu ya, kaki saya besar, ini betisnya besar. Saya tendang kamu sampai ke bulan. Ada Bapak Ibu? Nggak ada ya? Nggak ada, pasti menunjukkan tangan. Artinya tangan kanan menunjukkan kekuatan. Benar nggak Bapak? Itu artinya. Lalu dahi apa artinya? Dahi. Hikmat. Kalau saudara bilang mikir, nunjukkan dahi kan? Ada yang nunjuk perut. Mikir, kok di perut? Atau di dengkul, nggak ada kan? Mikir, kok dengkul ditunjuk? Otaknya di dengkul, enggak kan? Enggak kan, pasti dahi kan? Nah itu maknanya apa? Maknanya pada akhir zaman, ini angka 66 ini pada jemaat di Laodikia. Jadi ada 7 gereja. Gereja pertama itu Efesus, gereja akhir zaman itu gereja Laodikia. Jadi itu punya gambaran pada akhir zaman gereja orang Kristen mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmahnya sendiri. Tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kan Yesus kan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah kan. Korintus berkata demikian.
Benar nggak? Tapi pada gereja akhir zaman, gambaran orang Kristen akhir zaman, mereka tidak lagi mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tapi mereka mengandalkan kekuatannya sendiri dan hikmatnya sendiri. Itulah arti dari 66 pada tangan kanan dan dahi. Paham Bapak Ibu? Tuh. Jadi bukannya chip. Di mana lagi chip? Paham Bapak Ibu ya? Jadi itu artinya karena ayat ini pada gereja Laodikia, itu artinya pada akhir zaman gereja-gereja orang Kristen akan menyingkirkan Yesus. Jadi enggak lagi mengandalkan Yesus sebagai kekuatan Allah dan hikmat Allah. Buktinya Pak? Oke, buktinya. Buktinya saudara lihat aja di gereja-gereja sekarang ini. Banyak gereja, banyak pendeta tidak lagi mengkhotbahkan Yesus. Coba perhatikanlah pendeta-pendeta saudara. Udah jarang lagi menyebut nama Yesus. Benar. Mau bukti lebih konkret. Lihat aja, nonton aja khotbah-khotbah pendeta di YouTube. Saudara akan kaget. Ih, kok pendeta sekarang jarang menyebut nama Tuhan Yesus? Iya Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus sudah dipinggirkan di luar gereja. Sudah keluar gereja, gak lagi disebut. Banyak sekarang pendeta khotbahnya tentang apa? Kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari. Bukan lagi tentang Tuhan Yesus. Nah, oh iya ya. Coba saudara perhatikan deh kalau khotbah nanti pendeta. Lihatin. Kok nama Yesus gak ada disebut lagi? Karena memang sudah dinubuatkan. Gereja Laodikia, gereja akhir zaman. Orang Kristen pada akhir zaman akan menyingkirkan Yesus di luar. Itulah yang ada dikatakan. Yesus berdiri di depan pintu mengetuk. Harusnya Yesus ada di mana? Di luar atau di dalam gereja? Dalam gereja, tapi digambarkan pada akhir zaman gereja Laodikia, Yesusnya ada di luar, ngetok-ngetok pintu. Jadi saudara jangan beli foto ini ya. Ini kurang bagus. Ini gambaran antikris. Menolak Yesus di luar. Yesus harusnya di mana posisinya? Di dalam rumah, di dalam gereja. Tapi nggak tahu sekarang banyak pendeta sudah menyingkirkan Yesus keluar gereja. Itulah yang digambarkan Yesus berdiri di depan pintu. Harusnya Yesus di dalam rumah, bukan di luar pintu. Itu antikris, gambaran antikris ini. Jadi kurang bagus ya dibeli ya. Iya, Yesus harusnya di dalam, bukan di luar. Oke Bapak Ibu ya. Nah, oh Pak saya sudah sempat beli Pak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya itu artinya ya. Jadi kita bisa paham arti Yesus berdiri di depan pintu itu artinya antikris. Karena sudah menolak Yesus di luar. Harusnya Yesus ada di dalam rumah, di dalam gereja. Saudara nanti buktikan ya nonton di YouTube. Khotbah siapapun, saudara buktikan ya, khotbah siapapun. Udah jarang pendeta menyebutkan nama Tuhan Yesus. Iya, benar Bapak Ibu. Iya. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan dalam kitab Wahyu. Gereja Laodikia, Yesus ada di luar, di depan pintu mengetok-ngetok. Ya, jadi jangan dibeli ya. Itu gambaran antikris ya. Karena Yesus harusnya ada di dalam rumah, bukan di luar. Paham Bapak Ibu ya? Nah, jadi sekarang saudara disingkapkan. Rahasia gitu. Luar biasa ya. Nah, pada saat tadi murid-murid banyak meninggalkan Yesus. Apa yang menyebabkan murid-murid banyak meninggalkan Yesus? Saudara pernah baca ayat sebelumnya enggak? Ketika Yesus banyak mengkhotbahkan tentang roti hidup. Akulah roti hidup yang lebih dari roti mana yang dimakan oleh nenek moyangmu. Lalu ayat berikutnya dikatakan perkataan ini keras. Lalu banyak murid-muridnya meninggalkan Yesus. Jadi perkataan keras itu berkaitan dengan apa? Roti hidup. Itu tentang apa? Perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus ini walaupun kesannya sepele. Hanya kita makan dan minum. Ini banyak membuat pertentangan dalam sejarah gereja. Bahkan pada masa Tuhan Yesus juga. Akibat pengajaran tentang roti hidup, tentang perjamuan kudus ini, banyak murid meninggalkan Yesus. Artinya apa? Artinya di balik perjamuan kudus itu ada kuasa yang besar sehingga iblis bekerja, sehingga banyak orang Kristen dibuat bingung sehingga menolak tentang ajaran perjamuan kudus.
Karena iblis melihat perjamuan kudus itu luar biasa berkuasa. Dia nggak ingin orang Kristen mengalami kuasa Allah yang besar. Ya nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi saudara bisa mengetahui ketika ada ajaran doktrin yang membuat banyak pertentangan dalam gereja. Saudara akan lihat ternyata doktrin itu ada kuasa Allah yang besar. Karena apa? Karena di balik pertentangan besar tadi, di situ ada iblis yang tidak ingin orang Kristen mengalami kuasa Tuhan yang besar. Kalau nggak ada kuasa besar, iblis akan cuek aja, biarin aja, nggak ada kuasa. Gitu Bapak Ibu. Paham ya? Jadi saudara bisa tahu, ketika terjadi pertentangan dalam ajaran gereja, pasti di situ ada kuasa yang besar. Sehingga iblis ada bekerja dalam ajaran itu. Oke Bapak Ibu ya, iya. Kalau nggak ada kuasanya, iblis akan cuekin aja, biarin aja, nggak ada kuasa. Orang Kristen nggak mengalami kemenangan, gitu Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Ya luar biasa. Di dalam tadi, dialog tadi, bahkan juga ada ayat, saudara mungkin ingat tentang meninggalkan kasih semula. Ya, kasih mula-mula. Tapi dalam ayatnya sebenarnya kasih semula, bukan kasih mula-mula. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa, beda-beda tipis lah redaksionalnya. Meninggalkan kasih mula-mula. Apa sih makna meninggalkan kasih mula-mula? Kalau ada meninggalkan kasih mula-mula, berarti ada kasih semula. Kasih itu apa sih? Coba kita baca dulu ayatnya ya. Supaya kita ada dasar ayatnya, lalu nanti saya akan ajukan pertanyaan. Apa itu kasih, meninggalkan kasih semula? Wahyu 2 ayat 4. Menarik ini ya. Hari ini saudara akan disingkapkan apa sih meninggalkan kasih mula-mula itu? Apa sih meninggalkan kasih semula? Ini ya. Saudara kan sering dengar kan? Oh ada ajaran tentang meninggalkan kasih mula-mula. Apa sih meninggalkan kasih mula-mula? Kasih mula-mula itu apa? Kok sekarang ditinggalkan? Gitu loh Bapak Ibu. Saudara bisa lebih kritis. Oh iya ya, apa itu kasih mula-mula? Wahyu 2 ayat 4. Nih, saya bacakan. Atau kita sama-sama deh. 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kalimatnya kasih yang semula, bukan kasih mula-mula. Tapi gak apa-apa lah, beda-beda tipis ya. Tapi maksudnya sudah jelas ya. Lalu pertanyaan saya, apa itu meninggalkan kasih semula? Ada yang bisa jawab? Lah iya dong, kalau ada meninggalkan kasih semula itu apa? Gitu loh, iya enggak? Iya dong, pasti itu ada artinya. Nah inilah yang menjadi pertanyaan saya. Siapa yang bisa menjawab apa itu maksud meninggalkan kasih semula? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan, nanti mic saya edarkan. Keren kan? Hari ini nanti kita belajar lagi tentang suam-suam. Suam-suam itu juga banyak pemahaman yang salah selama ini ya. Ya itu, ya pemain, bukan. Oh Pak Dodi, ini sekarang silau jadi, wah. Kasih mula-mula itu menyiratkan tentang prinsip kekristenan di mana terdapat kedekatan terhadap Tuhan Yesus Kristus dan yang pada akhirnya terjadi kondisi para murid atau umat meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, enggak, ini ya. Saya jelaskan lagi pertanyaannya ya. Kalau meninggalkan kasih semula berarti situ ada dua kasih. Satu, kasih yang lama ditinggalkan, beralih kepada kasih yang baru. Iya kan? Lah iya dong. Kalau meninggalkan kasih semula berarti ada kasih yang baru. Benar kan? Jadi kasih semula itu apa? Kasih yang baru itu apa? Iya dong. Kalau kita meninggalkan sesuatu menuju ke sesuatu, berarti harus ada apa yang kita tinggalkan dan apa yang kita tuju. Benar gak Bapak Ibu? Setuju kan? Nah sekarang pertanyaannya, apa itu kasih mula-mula dan apa kasih yang barunya? Iya kan? Nah, sekarang Pak, coba jelaskan apa kasih mula-mulanya dan apa yang kasih kebarunya yang dituju. Ya misalkan gini, saya ambil ilustrasi lah. Semula saya berasal dari Siantar. Sekarang saya di Jakarta. Jadi mula-mula saya ada di Siantar, sekarang saya ada di Jakarta. Jadi
bisa kelihatan. Awalnya saya dari Siantar, sekarang di Jakarta. Hal yang sama juga, aku meninggalkan kasih mula-mula, mula-mula kasih apa? Setelah itu kasih yang baru apa? Gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Sekarang pertanyaannya, apa itu kasih semula dan apa kasih yang baru? Iya kan? Iya dong. Itu ibu yang baju putih. Iya enggak? Iya. Jadi makin jelas ya itunya, duduk perkaranya. Terima kasih. Iya. Siapa namanya? Loisa, Pak. Loisa. Oke, Loisa. Itu berarti neneknya si ini Timotius. Lois, itu Lois ya, bukan Loisa. Oke. Sedikit aja ya Pak, nanti mungkin Bapak koreksi. Iya. Menurut saya, pandangan saya kasih semula adalah kasih yang berawal dari kasih Allah, di mana para jemaat memiliki kasih yang begitu. Kok putus-putus suaranya? Kasih semula tadi apa? Kasih yang dimiliki dari Allah, kasih yang dimiliki oleh jemaat, yang diberikan oleh Allah kepada jemaat, di Terus? mana kasih tersebut penuh dengan semangat. Oke, kasih yang barunya apa? Dan ketika semangat itu bersemangat, lalu ketika kasih yang baru itu, ketika dia melakukan perbuatan, lalu dia bertobat, lalu timbullah kasih yang baru, begitu Pak. Menurut saya Pak, terima kasih. Oh, ada lagi jawaban yang lain? Itu Bapak yang baju hitam. Apa itu kasih yang lama dan apa yang kasih yang baru? Jadi harus ada dua ya, dua jenis kasih. Ya. Kalau menurut saya kasih yang mula-mula itu, kasih yang semula itu kasih yang sifatnya tulus, murni, dan itu datangnya dari Tuhan. Oke, terus Kalau kasih yang baru? yang baru itu lebih ke aktivitas kita yang misalnya kayak ke gereja, tapi itu nggak ada lagi keintiman hatinya ke Tuhan. Itu yang dimaksud sama Wahyu 2 ayat 4 itu. Iya, agak nyerempet. Udah nyenggol dikit. Gini ya Bapak Ibu ya. Oh ada lagi ya, oke. Jadi kasih mula-mula itu berarti kasih yang lama. Kasih yang baru ada. Jadi harus ada dua kasih. Jadi kasih yang lama apa, kasih yang baru apa. Oke ya. Kasih yang lama apa Ibu, kasih yang baru apa? Dalam konteks ini tadi Bapak kan tanya. Shalom, saya namanya Nancy. Oh ya Nancy, oke. Konteks Wahyu 2 ayat 4 berarti kehilangan atau membiarkan semangat dan gairah rohani yang kuat dan hangat dalam iman Kristen menjadi dingin dan lemah. Oh, enggak. Itu kan ada dua kasih. Satu kasih yang lama, itu yang mana? Kasih yang baru? Apa gairah ya Pak? Kalau kasih mula-mula gairah dan menyala-nyala gitu di dalam Tuhan dan pada sesama. Tapi kalau kehilangan udah kasih mula-mula kayaknya kita tawar hati begitu, seperti itu. Oke. Ada lagi? Ibu yang di depan. Pakai kacamata. Ibu Eli. Oh, Feli. Oke. Tadi Ibu Nancy sana ya. Suaminya Regan di mana? Oh, itu Nancy Regan ya. Ya, Ibu. Ya, Salam. Eli, ya. Ya, saya perkenalkan nama Ibu Verly. Oh, Verly, ya. Kalau menurut saya, kasih lapa itu kasih yang kita penuh dengan dosa. Dan untuk kasih yang baru itu, di mana kita memiliki pertobatan. Tapi justru ayat tadi melupakan kasih mula-mula. Berarti yang mula-mula itu yang lebih bagus. Ya. Bukan yang semula itu yang jelek. Kalau Ibu bilang kan kasih yang lama itu yang jelek, kasih yang baru itu yang bagus. Sedangkan ini ayat tadi berkata meninggal kasih mula-mula. Jadi yang mula-mula itu yang bagus. Iya kan? Ada lagi? Enggak? Ada lagi? Enggak, Ya. ini cukup Pak. Oh iya, oke saya jelaskan ya. Supaya kita paham apa itu meninggal kasih mula-mula. Jadi kalau berkata meninggal kasih mula-mula, ada kasih yang lama, ada kasih yang baru. Kasih yang lama itu adalah kasih ketika kita baru bertobat. Ketika saudara bertobat, saudara pasti sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Sampai nangis-nangis muji Tuhan luar biasa. Benar gak Bapak Ibu? Nah semakin saudara lama kekristenan, lama-lama kayak jadi suam-suam. Jadi kayak kasih itu gak lagi berkobar-kobar. Jadi kayak rutinitas jadinya. Benar gak? Nah itulah kasih, jadi ada dua kasih. Satu kasih mula-mula, satu kasih yang baru. Kasih yang mula-mula itu adalah kasihnya Allah yang kita alami, yang kita andalkan. Itulah
kasih Allah. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita mengandalkan kasih Allah, itulah kasih mula-mula. Kasih biasanya ada saat kita baru bertobat. Tapi ketika kemudian semakin lama kekristenan, kita kayak hidup kekristenan itu hidup penuh dengan kewajiban. Harus berdoa setiap hari, sejam. Harus memuji Tuhan, harus baca Alkitab satu pasal, segala macam. Penuh dengan kewajiban-kewajiban. Jadi kasih kita bukan lagi kasih kepada Allah, tapi kasih mengadakan kita yang mengerjakan. Penuh dengan kewajiban. Ya kan? Wajib berdoa, wajib membaca Alkitab, wajib ini. Penuh dengan kewajiban. Bukan lagi hidup kita didorong oleh kasih kepada Allah, tapi mendorong apa? Kasih kita kepada Allah. Jadi berubah dari kasih Allah menjadi kasih manusianya kita. Dan itulah di dalam Matius 22. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan jiwa, dengan akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ini kasih siapa? Kasih manusia. Saudara yang ngerjakan kan? Kasih Allah, kasih sama. Yang ngerjakan siapa? Kita kan? Benar gak Bapak Ibu? Kan kita kan? Jangan ini, baca Alkitab segala macam. Bangun jam 6 pagi, berdoa 1 jam. Hidup kita jadi kekristenan penuh dengan kewajiban. Jadi kita mengandalkan upaya kita, kasih kita kepada Allah. Itulah ketika kita berubah dari pertama baru bertobat, kita mengandalkan kasih Tuhan. Kemudian kita berubah mengandalkan kasih kita. Disitulah kasih mula-mula terlupakan. Dan ketika saudara melupakan kasih mula-mula, saat itulah saudara akan merasa doa-doaku kok kayaknya gak dijawab Tuhan. Karena apa? Saudara tidak lagi mengandalkan kasih Tuhan, tapi saudara mengandalkan kasih upaya saudara sendiri. Makanya kesannya kok doanya mentok. Ya enggak? Karena saudara rasanya kalau gak berdoa kayaknya berdosa. Gak baca Alkitab kayaknya berdosa. Jadi saudara sudah menghakimi diri saudara. Karena upaya saudara gagal. Karena kasih saudara gagal. Inilah namanya sudah meninggal kasih mula-mula. Yang semula kita mengadakan kasih Allah menjadi mengadakan kasih kita manusia. Dan itu juga terjadi dalam rumah tangga. Awalnya anak mengandalkan kasih orang tua. Waktu kecil anak mengandalkan kasih orang tua. Kalau nggak lihat mamanya, nggak lihat papanya, dia mungkin nangis. Karena apa? Dia merasa ketakutan, dia merasa sendiri, dia merasa kebutuhannya nggak tercukupi. Tapi semakin dewasa anak, kayaknya orang tua sudah bye-bye. Temannya jadi dekat kan? Ya nggak apa-apa. Nah itulah kira-kira kehidupan orang Kristen. Awalnya kita mengandalkan kasih Tuhan, tapi lama-lama semakin rutin hidup kita, semakin kita mengandalkan upaya kita mengasihi Tuhan. Sudah lihat itu bedanya? Nah itulah kasih mula-mula yang kita tinggalkan. Jadi hari ini mari orang Kristen kita tetap mengandalkan kasih Tuhan. Bukan karena kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, maka Tuhan akan berkenan kepada kita. Enggak. Saudara harus menyadari Tuhan mengasihi kita apapun kondisi kita. Jadi kita mengandalkan kasih Tuhan ya. Itu yang gak boleh kita lupakan. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Nah, itulah maksud melupakan kasih mula-mula. Jadi mula-mula kita mengandalkan kasih Tuhan, tapi kemudian beralih menjadi kita mengandalkan kasih dan upaya kita sendiri. Paham Bapak Ibu? Jadi awalnya kasih Allah menjadi kasih manusia. Paham Bapak Ibu ya? Nah itu meninggalkan kasih mula-mula ya. Jadi dan itu biasanya terjadi pada saat kita awal bertobat, kita benar-benar mengandalkan kasih Tuhan. Benar ya Bapak Ibu ya? Kayaknya kita kebersamaan kita dengan Tuhan itu luar biasa ya. Seperti juga anak ketika masih kecil, kehadiran orang tua itu luar biasa di dalam kehidupan dia. Tapi semakin dia dewasa, semakin dia nggak mengandalkan orang tua lagi. Ya enggak? Jadi anak sekarang lebih mengandalkan temannya, bukan orang tuanya. Ya enggak? Itulah kira-kira terjadi dalam kehidupan rohani orang Kristen. Paham ya Bapak Ibu ya? Itulah kira-kira gambaran tentang kasih mula-mula ya. Luar biasa. Ya. Sekarang berikutnya.
Iya, Bapak Ibu. Oh, tadi nggak ada ya? Nggak, hah? Siapa tadi yang nyenggol saya bilang tadi? Oh iya Ibu ya nyenggol. Ya udah agak penyok sedikit ya, senggol ya. Oh, baju hitam, baju hitam. Nyenggol sedikit ya, oke lah. Ya. Sudah? Nah, jadi paham ya, meninggal kasih mula-mula ya. Jadi kita harus tetap mengandalkan kasih Tuhan, bukan kasih upaya kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Kan seringkali kan kita ketika kita lupa doa, kayaknya kita merasa berdosa kan. Kita nggak baca Alkitab, kok kayaknya kita ada merasa berdosa, merasa salah kan. Ya saudara, lakukan aja sebagai kebutuhan, bukan kewajiban ya. Sama seperti saudara pernah lupa makan nggak? Jarang-jarang lupa makan ya. Lapar pasti cari makanan kan? Iya kan? Iya kan? Orang kan, ya kan? Iyalah. Nah, sama juga dengan firman Tuhan. Tuhan itu manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan ya. Artinya apa? Firman Tuhan itu kebutuhan pokok kita yang tidak mungkin kita lupakan. Jadi baca firman, berdoa itu bukan kewajiban, tapi kebutuhan. Amin Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Menarik lagi. Tadi kasih mula-mula sudah. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Gereja Efesus ditegur Tuhan akan diambil kaki diannya, mengambil kaki dian. Coba Bu, buka Wahyu 2 ayat 5. Apa maksud diambil kaki diannya? Oke ya. Gereja Efesus itu katanya kaki diannya akan diambil Tuhan. Wahyu 2 ayat 5, ini siap? Kita baca sama-sama ya. Wahyu 2 ayat 5, 1, 2, 3. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Pertanyaannya, apa maksud mengambil kaki dianmu? Oke. Apa maksudnya itu? Ya, mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Apa maksud ucapan ini? Angkat tangan siapa yang bisa jawab? Nah itu Ibu, kacamata. Apa maksud mengambil kaki dianmu? Menurut saya, mengambil kaki dian pada saat kita percaya kepada Yesus, ada pengurapan ilahi dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah mulai jauh dari Tuhan dan tidak melakukan firman, maka pengurapan itu akan diambil daripada kita. Iya, nyenggol Bu. Nyenggol ya. Sekarang pertanyaan saya dulu lah ya, bisa jawab. Kaki dian itu gambaran apa? Iya, menorah itu gambaran apa? Kaki dian itu gambaran menorah. Bukan, jangan diputar-putar. Kaki dian itu gambaran apa? Iya apa sebenarnya? Terang orang Kristen itu apa? Kita Mazmur berkata, firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, jadi artinya kaki dian itu apa? Firman. Iya kan? Kaki dian itu firman. Alkitab. Oke. Jadi artinya apa? Aku akan datang mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Itu maknanya apa? Tuhan akan mengambil firman dari gereja yang melanggar. Dan ini ada teguran kepada gereja di Efesus. Maksudnya apa sih? Begini Bapak Ibu. Gereja Efesus itu sudah meninggalkan kasih mula-mula. Jadi dia mengandalkan kekuatannya, perbuatannya sendiri. Dan ketika orang Kristen telah menekankan upayanya sendiri, perbuatannya sendiri, maka mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan anugerah Tuhan. Dan pada saat itulah mereka tidak benar berdasarkan percaya kepada Kristus, tapi berdasarkan perbuatan baiknya. Dan itu sama dengan tetangga sebelah.
Mereka benar berdasarkan perbuatannya. Karena itulah kalau mereka mati di kuburan, imam mereka akan berkata, diterima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi berdasarkan perbuatan, bukan berdasarkan percaya. Sedangkan orang Kristen, nggak ada pendeta berkata kepada orang yang mati, diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatannya. Ada nggak? Nggak ada pendeta ngomong, bisa dipecat besoknya itu. Kenapa? Karena kekristenan bukan benar karena perbuatan kita, tapi karena percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kalau tetangga sebelah enggak, berdasarkan perbuatan kan? Iya kan? Iya kan? Iya. Jadi pada saat orang Kristen tidak lagi mengandalkan perbuatan Tuhan, tapi mengandalkan perbuatan baiknya, pada saat itulah firman Tuhan akan tercabut dari hidupnya. Iya Bapak Ibu. Dan itu jelas dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 4. Buka Bu, Galatia 5 ayat 4. Haleluya. Hari ini kita disingkapkan ya, banyak rahasia kita wahyu ya. Nanti sekali lagi ada film namanya The Revelation, atau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia Rahasia Kitab Wahyu. Hadir ya. Saya akan nyingkapkan di situ rahasia kitab Wahyu sebagai rangkuman dari seluruh kitab di Alkitab. Jadi nanti saya akan singkapkan, dalam perjanjian lama dikatakan apa, dalam kitab Wahyu muncul lagi. Dalam perjanjian baru dikatakan apa, dalam kitab Wahyu muncul lagi. Jadi benar-benar kitab Wahyu itu kita munculkan apa yang telah dikatakan oleh kitab-kitab sebelumnya. Jadi bisa hadir lagi ya saat kita nonton The Revelation atau rahasia kitab Wahyu. Saya akan singkapkan rahasia-rahasia bahwa kitab Wahyu itu benar-benar rangkuman dari seluruh kitab di Alkitab. Saya tunjukkan perjanjian lama dikatakan ini, dalam kitab Wahyu ditunjukkan ini. Dalam kitab Yeskiel dikatakan tentang kuda-kuda, 4 kuda, dalam kitab Wahyu juga ada 4 kuda. Dalam kitab Yeremia dikatakan ada gulungan kitab yang tertulis bagian luar dan dalam kitab Wahyu juga ada gulungan kitab yang tertulis bagian luar dan dalam. Dalam Yohanes dikatakan Yesus berkata sudah selesai. Dalam kitab Wahyu 16 ayat 17 dikatakan sudah terlaksana. Jadi kitab Wahyu itu adalah rangkuman dari seluruh kitab. Kita buktikan ya. Nanti saat kita nonton film berikutnya Revelation ya Bu ya. Itu tanggal berapa Bu? The Revelation. Oh 1 Juni ya, 1 Juni. Tapi sebelumnya ada film-film yang bagus juga, Ayub. Ayub juga banyak rahasia tuh Bapak Ibu. Banyak ucapan, ada ucapan Ayub yang salah diucapkan oleh banyak pendeta. Seperti itu. Ucapan Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya pikir itu benar atau salah? Salah, betul. Karena bukan Tuhan yang ngambil. Yang ngambil siapa? Iblis. Memang Tuhan yang mengizinkan. Ketika iblis berkata, ya Ayub itu jelas saja saleh karena engkau memberkati dan engkau memagari dia. Coba engkau ambil semua yang engkau berikan kepada dia, pasti dia akan menghujat engkau. Lalu Allah berkata, oke, tapi jangan cabut nyawanya. Kan? Baru iblis pergi, benar dicabut semua. Kekayaannya, anaknya, semua mati. Bahkan juga kesehatannya sampai dia jadi borok. Benar kan? Iya kan? Tapi ya puji Tuhan lah, Ayub tetap setia ya. Artinya apa? Dugaan iblis berkata, kalau semua engkau ambil nanti dia akan menghujat engkau, itu tidak terbukti. Jadi ucapan banyak pendeta kan, ya maaf kata salah ya, engkau yang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu salah ya. Biasanya itu hiburan pada saat orang meninggal. Ketika orang meninggal, Tuhan yang memberi suamimu, Tuhan juga yang mengambil suamimu. Tuhan yang memberi istrimu, Tuhan juga yang mengambil istri. Penghiburan gitu Bapak Ibu. Ya kan? Tapi itu salah. Yang mengambil itu bukan Tuhan, tapi setan. Tapi memang Tuhan yang mengizinkan. Tapi yang ngambil tetap setan. Jadi ucapan Ayub itu salah. Oke, tapi ucapan salah diulang-ulang oleh banyak pendeta. Jadi salahnya double. Iya enggak? Kan banyak kan saudara dengar kan? Iya kan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan gitu ceritanya. Saya ambil contoh lah, supaya saudara bisa paham itu ucapan Ayub itu yang agak salah ya. Misalkan saya punya air mineral ini, lalu Ibu Odi itu istri dari Pak Karel. Ibu Odi bilang ke saya, Pak boleh enggak saya ambil
air mineral ini saya kasih kepada suami saya Pak Karel. Oh silakan. Silakan. Jadi Ibu Odi mengambil air mineral ini diberikan kepada Pak Karel. Oke Bapak Ibu ya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengambil air mineral ini? Saya atau Ibu Odi? Ibu Odi, tapi atas izin saya. Hal yang sama juga dengan Ayub. Yang mengambil segala kekayaannya, anaknya, kesehatannya, itu iblis. Tapi atas izin Allah. Jadi beda ya, yang mengambil sama yang mengizinkan. Paham Bapak Ibu? Hal yang sama dengan air mineral tadi. Yang mengambil air mineral ini Ibu Odi. Tapi atas izin saya. Benar? Jadi bukan saya yang ngambil, Ibu Odi yang ngambil. Paham Bapak Ibu? Hal yang sama juga dengan Ayub. Yang mengambil kesehatannya, kekayaannya, anaknya, itu iblis. Tapi atas izin Allah. Jadi perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil itu salah. Yang mengambil setan. Paham ya? Paham ya? Jadi oh gitu tuh Pak. Jadi jelas. Oke, mantap kita ya. Yuk oke, lanjut pertanyaannya. Tadi udah dapat tadi ya? Nyenggol ya? Siapa tadi yang nyenggol? Ya udah kasih aja lah. Pokoknya kita bermurah hati aja, penuh anugerah lah. Jadi kaki Dian itu saya tegaskan lagi. Jadi kaki Dian itu firman Tuhan ya. Jadi pada saat, tadi belum baca Galatia 5 ayat 4 ya. Galatia 5 ayat 4, nih saya bacakan. Atau kita baca sama-sama supaya makin jelas ayat ini ya. Kadang-kadang ayat ini agak membingungkan. Galatia 5 ayat 4, oke siap, 1, 2, 3. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Udah satu ayat aja. Saudara nggak ngerti ya? Ini kalimat apa nih? Jadi kita lepas dari Kristus. Itu kan gawat kalau lepas dari Kristus. Benar nggak? Lepas dari Kristus artinya apa? Orang Kristen tidak beroleh keselamatan lagi. Orang Kristen tidak beroleh kesembuhan lagi. Orang Kristen tidak beroleh berkali. Karena kita sudah lepas dari Kristus. Kalau bahasa Inggris lebih jelas lagi. Kristus no efek ke kita. Coba Bu tampilkan King James Version. Bukan Yohanes. Galatia 5 ayat 4. Galatian 5 ayat 4. 5 ayat 4. Lagi-lagi scroll Bu. Agak naikkan ke atas. 4 Bu. Si Bu lagi grogi nih. Enggak, ini King James. King James. Yang old. Kalau New King James enggak gitu jelas. Nah, coba Bu blok no efeknya. Galatia 5 ayat 4-nya. Ya itu, coba lihat itu no efek. Jadi kalau Yesus no efek dalam kehidupan kita itu gawat. Keselamatannya kita tidak berdampak. Kesembuhannya tidak berdampak. Berkatnya tidak berdampak. Kenapa bisa terjadi orang Kristen lepas dari Kristus tidak berdampak oleh Kristus? Karena kita mengandalkan kebenaran kita bukan dari Kristus, tapi dari perbuatan baik kita dengan melakukan hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Jadi kayak tetangga sebelah, mereka nggak percaya Yesus, maka mereka benar berdasarkan perbuatan mereka. Sedangkan orang Kristen berbeda. Kita benar karena percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika kita mengandalkan perbuatan kita seperti tetangga sebelah, maka Yesus tidak berdampak kepada kita. Kita akan lepas dari Kristus. Paham Bapak Ibu? Nah itu maksudnya. Oke. Jadi ketika orang Kristen mengandalkan perbuatannya, seperti juga pernah dilakukan oleh gereja Efesus, maka kaki Dian itu akan diambil dari kita. Firman Tuhan itu akan diambil. Yesus itu akan diambil dari kehidupan orang Kristen. Karena kita telah mengadakan perbuatan kita. Bukan lagi mengadakan Yesus di dalam kehidupan kita. Paham Bapak Ibu? Itulah maksudnya kaki Dian akan diambil dari kehidupan kita. Paham? Luar biasa. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi maksud dari diambil kaki Diannya, firman Tuhan diambil. Yesus adalah firman yang hidup, itu diambil dari hidup kita. Maka dampaknya orang Kristen tidak lagi mengalami dampak dari Yesus. Kita lepas dari Yesus. Paham? Itulah ketika orang Kristen mengandalkan perbuatannya.
Dan sekarang ini itulah yang terjadi pada orang Kristen di akhir zaman. Yesus telah dipinggirkan keluar gereja. Oke, lanjut. Oh waktunya. Oh ya, Ziki lagi. Oh iya. Ada 2 pertanyaan lagi. 2 lagi ya. Oke. Nah, ini cepat aja, cepat. Wahyu 2 ayat 7. Luar biasa. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau saya ada di mimbar ini nggak kerasa waktu, nggak kerasa capek. Bener loh Bapak Ibu. Iya, kalau di bangku WL berkata, mari bangkit berdiri, mari berdiri. Rasanya saya cuma sebentar berdirinya, setelah itu duduk lagi. Capek saya. Tapi kalau di mimbar rasanya nggak capek-capek. Sejam juga nggak capek. Ya, Wahyu 2 ayat 7. Ini ada singkapan, 2 lagi ya. Ini ada singkapan. Ya, kita baca sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Pertanyaannya, apa maksud siapa bertelinga? Ya kan semua orang bertelinga Pak. Iya bertelinga, tapi apa maksudnya? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apa maksud akan diberi makan dari pohon kehidupan? Ada 2 pertanyaan ya. Kalau bisa menjawab. Ada? Bisa menjawab apa artinya barang siapa bertelinga? Semua orang pasti bertelinga. Tapi pasti ada maksudnya. Siapa yang bertelinga? Hendaklah ia mendengar. Enggak? Oh, udah. Langsung saya jawab aja ya. Bertelinga, ada ayat berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, Tuhan. Oke? Artinya apa? Kita harus pakai telinga kita untuk membangkitkan iman. Jadi ayat ini berkata, hendaklah orang Kristen beriman. Itu maksudnya. Dan ketika orang Kristen beriman, maka dia akan diberikan makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu ada di tengah Taman Firdaus. Ada berapa pohon di tengah Taman Firdaus? 2. 1, pohon kehidupan. Yang kedua, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sekarang, pohon kehidupan itu berwujud apa? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat berwujud apa? Ada yang tahu? Sekarang ini. Udah, saya jelaskan. Pohon-pohon kehidupan itu dampaknya apa kepada Adam? Kata Allah apa? Memberikan hidup selama-lamanya, hidup yang kekal. Sekarang ini, siapa yang bisa membuat orang Kristen hidup yang kekal? Tuhan Yesus. Berarti pohon kehidupan itu mengarah kepada Tuhan Yesus. Karena memberikan dampak yang sama. Pohon kehidupan memberikan hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberikan kita juga hidup yang kekal. Jadi pohon kehidupan ini, itulah kemudian sekarang ini berwujud Tuhan Yesus. Dan itulah kita terima hari ini dengan perjamuan kudus. Oke, itu 1. Yang kedua, pohon pengetahuan sekarang itu berwujud jadi apa? Mantap Pak Ferdinand. Oh iya. Soalnya ini enggak termasuk pertanyaan. Ya udahlah, dapatlah. Benar ya? Ya, Pak Ferdinand, ya. Ini saya jelaskan ya. Kenapa pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu sekarang itu menjadi hukum Taurat? Saudara tahu enggak? Pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu memberikan dampak kepada Adam dan Hawa apa? Dampaknya apa? Mereka tahu yang baik dan jahat. Atau dengan kata lain, mereka tahu mana berdosa, mana tidak. Dan hukum Taurat juga berdampak demikian. Hukum Taurat membuat orang kenal dosa. Saya tanya, saya buktikan aja, saya buktikan. Buktinya apa Pak? Begini. Mencuri itu dosa gak Bapak Ibu? Dari mana saudara tahu? Harus ada dasarnya. Hukum Taurat, karena hukum Taurat melarang jangan mencuri. Berzina itu dosa gak? Dosa, dari mana saudara tahu? Karena hukum Taurat berkata jangan berzina. Jadi hukum Taurat itulah yang membuat orang tahu mencuri itu berdosa, berzina itu berdosa, mengingini milik sesama berdosa, dan segala macam. Jadi hukum Taurat itulah yang membuat orang kenal dosa. Dan itu sama dengan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuh, ayatnya Pak? Oke, kita buka ayatnya. Luar biasa. Ya.
Ya Bapak Ibu, Roma 3 ayat 20. Coba Roma 3 ayat 20. Iya. Soalnya tanggung nih, tanggung. Tanggung, Roma 3 ayat 20 sudah di sana? Nah, kita baca sama-sama. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tuh. Jadi hukum Taurat itu yang membuat orang kenal dosa. Seperti tadi kita buktikan, mencuri itu dosa, berzina itu dosa. Dari mana kita tahu? Karena hukum Taurat melarang. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan. Jadi saudara tahu kan? Kalau nggak ada hukum Taurat, orang nggak bisa berkata mencuri itu dosa. Apa dasarnya? Gitu loh Bapak Ibu, paham ya? Jadi pohon pengetahuan yang baik dan jahat, itulah kemudian berwujud menjadi hukum Taurat. Oke, lanjut. Ini terakhir, pertanyaan terakhir. Apa arti suam-suam kuku? Ah, ini ada singkapan nih, suam-suam kuku. Banyak orang Kristen salah memahami. Siapa yang tahu tentang suam-suam kuku? Ya, angkat tangan siapa tahu? Ya, ibu baju putih tadi berdua orang angkat. Oke, kalau nggak bisa baju putih, baju merah. Oke, apa arti Apa arti suam-suam kuku? Suam-suam kuku artinya panas tidak, dingin tidak gitu. Nah, jadi terus iman kita tuh semangat enggak, pokoknya biasa-biasa aja gitu, kayak pokoknya nggak dingin nggak panas, suam-suam kuku begitu. Itu ya. Itu sebenarnya pemahaman banyak orang Kristen ya. Suam-suam itu gitu ya. Jadi setengah-setengah imannya. Setengah-setengah gitu. ya. Nah ini saya tunjukkan kesalahan selama ini. Ini ya, saya tunjukkan ya. Oke, dari dikatakan tidak panas, tidak dingin. Benar ya Bapak Ibu ya? Oke, nih saya tunjukkan. Ini misalkan botol ini panas, ini dingin. Jadi suam-suam diantaranya ya. Ya kan Bapak Ibu ya? Ya. Kalau kehidupan orang Kristen panas itu kayak gimana? Mantap, ke gereja setiap minggu mungkin ya. Baca Alkitab setiap pasal setiap hari. Misalkan gitu ya. Misalkan itu 2 contoh aja lah ya. Atau berdoa setiap hari. Jadi pertama ke gereja setiap minggu. Baca Alkitab setiap hari. Ketiga doa setiap hari. Lalu yang dingin gimana? Nah, kalau yang dingin apa? Enggak pernah ke gereja, enggak pernah baca Alkitab, enggak pernah berdoa. Iya kan? Dingin kan gitu kan? Kalau suam-suam apa? Sekali-sekali ke gereja, sekali-sekali baca Alkitab, sekali-kali berdoa. Ya lebih bagus suam-suam kalau gitu. Daripada enggak sama sekali. Tuh kan? Soalnya itu sesuatu yang salah selama ini. Lah iya dong, lebih bagus suam-suam. Saudara lebih bagus mana? Yang nggak pernah ke gereja sama sekali atau sekali-sekali ke gereja? Ya sekali-sekali ke gereja. Yang nggak pernah baca Alkitab dibanding dengan yang sekali-sekali baca Alkitab. Ya bagusnya sekali-sekali. Nggak berdoa dengan yang sekali-sekali berdoa. Bagus mana? Ya sekali-sekali berdoa. Lah artinya harusnya suam-suam itu yang lebih bagus dong. Nah, tapi kenapa ini justru yang suam-suam dimuntahkan? Berarti ada pemahaman yang salah selama ini. Lah iya dong logikanya kan? Ya kan lebih bagus yang suam-suam dong daripada enggak sama sekali. Ya kan? Lah iya, berarti ada pemahaman yang salah selama ini. Ya lebih bagus sekali-sekali ke gereja dibandingkan enggak ke gereja sama sekali. Ya bagusan membaca Alkitab sekali-sekali dibandingkan enggak baca Alkitab sama sekali. Bagusan sekali-kali berdoa dibandingkan enggak berdoa sama sekali. Jadi harusnya suam-suam itu lebih bagus daripada dingin. Iya dong. Lah tapi kenapa justru yang suam-suam dimuntahkan? Berarti pemahaman kita ada yang salah. Tuh kan? Oh iya juga ya. Masuk akal. Jadi saya aja saudara berpikir. Oh iya benar juga. Harusnya lebih bagus suam-suam dong. Ya daripada enggak sama sekali ke gereja ya bagusan ya orangnya sekali-sekali ke gereja. Daripada sama sekali enggak baca Alkitab ya bagusan orang yang sekali-sekali baca Alkitab. Orang yang nggak sama sekali nggak berdoa ya bagusan ya orang yang sekali-sekali berdoa. Ya harusnya yang lebih bagus suam-suam dong. Kok justru yang suam-suam dimuntahkan? Berarti pemahaman selama ini ada yang salah. Tuh,
Oh iya juga ya. Saya aja kita berpikir, iya juga ya. Harusnya suam-suam itu lebih bagus dibandingkan dingin. Karena dingin itu sama sekali enggak ke gereja, enggak baca Alkitab, enggak berdoa. Tuh berarti ada yang salah ini. Jadi pemahaman suam-suam itu apa sebenarnya? Hari ini saya singkapkan. Jadi maksudnya panas itu adalah ketika kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya hidup kita. Sedangkan yang dingin itu artinya kita mengandalkan perbuatan kita full 100%. Jadi yang panas mengandalkan perbuatan Allah 100%, sedangkan yang dingin mengandalkan perbuatan manusia kita 100%. Dan yang suam-suam artinya mencampur sebagian perbuatan Allah, sebagian perbuatan manusia. Itulah yang dimaksud suam-suam. Paham Bapak Ibu? Jadi orang Kristen yang dimuntahkan oleh Allah adalah ketika sebagian kita mengandalkan Tuhan, sebagian lagi mengandalkan perbuatan kita sendiri. Jadi kehidupan orang Kristen harus benar-benar 100% mengandalkan perbuatan Tuhan atau sama sekali tidak mengandalkan perbuatan Tuhan. Itu maksudnya. Jadi bukan seperti tadi ke gereja ya. Jadi kalau itu saudara akan mendapatkan kesimpulan yang salah. Dan saudara juga, iya benar juga gitu ya. Paham ya Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya jangan mencampur kehidupan kita, hidup di dalam anugerah dengan hidup dalam hukum Taurat. Karena hidup dalam Tuhan mengandalkan Tuhan, hidup dalam hukum Taurat kita mengandalkan perbuatan kita sendiri. Paham? Ya itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jangan mencampur, jangan menaruh anggur yang baru dalam kantong tua. Jangan menambalkan pakaian yang tua dengan kain yang baru. Akan hancur kedua-duanya. Itu maksudnya. Jangan mencampur anugerah dengan hukum Taurat. Jangan mencampur mengandalkan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia. Paham Bapak Ibu? Di situ baru ketemu. Kalau enggak kita enggak akan ketemu. Kesimpulan kita tadi salah. Ya kan? Kalau kita tadi pemikirannya ke gereja setiap minggu. Baca Alkitab, berdoa. Negatifnya. Itu jelek sekali, bagusan suam-suam. Sekali-sekali ke gereja, sekali-sekali berdoa, sekali-sekali baca Alkitab kan? Iya kan? Ya kan? Tapi dari situ jadi, kok jadi salah ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi itu ya. Jadi jangan kita sebagian mengandalkan perbuatan Allah, sebagian mengandalkan perbuatan kita sendiri. Oke lanjut. Ini satu lagi terakhir. Gak ada tadi jawab. Tadi ada yang jawab gak? Oh iya. Tanggung ini ibarat apa ya? Iya. Ya. Soal ini menarik sekali. Oh iya udah habis. Yang penting saya udah nyampaikan singkapan-singkapan sesuatu yang luar biasa ya, supaya saudara punya pemahaman suam-suam itu bukan seperti banyak selama ini kita pikirkan. Ya, kalau demikian ya, oke.